kita. Bolehkah saya untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris BPH Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dr. Andes Haji Wakidi. Yang kami hormati pengurus dan takmir Masjid AR Fahrudin Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kami hormati Bapak Ibu Sivitas Akademika serta rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ke-15 Ramadan 1444 Hijriah kita dapat berkumpul di Masjid Kebanggaan kita semua dalam rangkaian acara kajian spiritual Ramadan 1444 Hijriah dengan tema yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu peningkatan keimanan spiritual melalui perjalanan kehidupan. Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ.
صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa, sebentar lagi kita akan mendengarkan secara bersama serta menyimak secara bersama sambutan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPH Universitas Muhammadiyah Malang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Wakidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang sama-sama kita hormati narasumber yang sudah ada di ruang sebelah, Pak siapa tadi? Gata ya, Pak Gata dan timnya, Bapak Ibu dosen karyawan UMM yang dirahmati Allah, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya semata pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir dalam suasana yang sejuk, kita bisa hadir dalam suatu majelis yang mulia, kita bisa hadir di Masjid A.R. Farudin, menjadi masjid kebanggaan kita di kampus ini, untuk melakukan kajian spiritual pada bulan Ramadan. Insya Allah pada semua jamaah, semua hadirin yang hadir di masjid ini, karena ada undangan ya dari rektorat, dari panitia, berarti sudah diniatkan dengan sepenuhnya untuk mengikuti kajian. Dan insya Allah kalau mengikuti dengan niat yang tulus, kita akan dapat pahala yang sangat besar, khususnya di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kami atas nama BPH UMM menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir di masjid ini dalam rangka ikut mengikuti kajian spiritual. Paling tidak kita pasti memperoleh seperangkat informasi. Informasi itu bisa ada dua macam, mungkin ada yang berguna, ada yang tidak. Maka kita ambil informasi-informasi yang berguna bagi kita khususnya, dan mungkin juga bisa kita tularkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Karena narasumbernya masih muda sekali, perjalanan hidup saya kira itu nanti bisa diambil hikmahnya. Dan setiap kegiatan kita pasti ada hikmahnya, tidak ada kegiatan yang sia-sia. Oleh karena itu terima kasih atas nama BPH kepada semua pihak, Bapak Ibu dosen, karyawan, mahasiswa yang telah bersedia dan siap untuk mengikuti kegiatan kajian spiritual pagi hari ini. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh panitia. Siapapun kita yang memang sudah tercatat sebagai undangan, kami harapkan bisa menghadiri dengan semaksimal-maksimalnya untuk bisa mengikuti apa yang telah dirancang oleh panitia dalam rangka mengatasnamakan pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang. Memang tugas kita, tugas hidup kita salah satunya ya, tugas hidup kita salah satunya mengikuti pengajian ini dalam rangka juga menambah bekal hidup supaya nanti kita di akhir hidup kita sudah banyak informasi-informasi yang kita pergunakan untuk kehidupan kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Akhirnya terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan ini.
Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pembukaan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat luar biasa kami haturkan kepada Bapak Haji Wakidi. Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu acara talkshow spiritual dengan tema peningkatan keimanan spiritual melalui perjalanan kehidupan. Dan talkshow kali ini akan dipandu oleh moderator kepada Bapak Yudi Suharsono MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Sekretaris BPH Bapak Dr. Andes Haji Wakidi yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara pada pagi hari ini, dan insya Allah acara ini adalah acara yang mungkin berbeda dari hari-hari sebelumnya, yang ini sudah dikemas oleh panitia untuk membuat kita semua menjadi bagian yang selalu akan berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada waktu yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama dan yang utama adalah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari puasa kita bersama, dan ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Kemudian tak lupa tentu sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan tuntunan kepada kita untuk selalu berada di jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tema dari kegiatan Semarak Ramadan itu adalah peningkatan keimanan dan spiritual melalui perjalanan hidup. Nah, kalau dari sisi psikologi, maka perjalanan hidup itu mulai sejak dari dalam kandungan hingga kita sampai pada kehidupan akhir kita di dunia. Nah, tentu saja setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda-beda dan setiap orang melalui proses yang berbeda-beda. Nah, hari ini nanti kita akan mencoba untuk belajar dari apa yang dialami oleh seseorang yang mungkin sudah menjadi pertanyaan yang luar biasa pada para hadirin sekalian, bahwa hari ini akan hadir di hadapan kita semua adalah seorang yang masih masuk pada kategori remaja menjelang akhir ya, atau remaja akhir gitu. Tetapi tentu bukan pada usia yang menjadi penting di situ, tetapi ada sesuatu hal yang sangat penting untuk kita cermati bersama-sama. Dan saja menjalani masa remaja, tidak semua orang itu bisa melakukannya dengan bijak, dan hanya orang yang bijak menjalankan kehidupan masa remajanya itu menjadi salah satu kunci kesuksesan bagi masa depan. Kemudian tak ada yang bisa menjamin hari ini akan menjadi lebih dari kemarin, lebih baik dari kemarin. Namun kita selalu berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit
menyampaikan terkait dengan informasi ini karena ini adalah upaya-upaya yang akan kita lakukan. Bahwa hidup itu ibaratnya garis lurus seperti yang dilantunkan dalam lagunya Bimbo yang Bapak Ibu pasti ingat itu. Hidup bagaikan garis lurus, tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Nah, inilah yang akan kita bersama-sama lihat nikmati bersama-sama. Maka akan saya hadirkan narasumber kita, yaitu yang berasal dari Malang. Dia kelahiran Malang tahun 2020. Siapakah dia? Saya panggil untuk masuk bersama-sama saya, yaitu saudara Gata Thomas Abrio. Silahkan. Ini tampaknya orang ganteng sekali ini ya. Ini ya. Mas Gata, assalamualaikum. Iya, silakan. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Mas Gata ini. Apa kabar Mas Gata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang keras kayaknya ya, salamnya ya. Oke, saya ulangin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yudi, alhamdulillah kabar saya sekarang hari ini sehat walafiat, luar biasa. Saya sudah diberi kesempatan untuk bisa berbicara di hadapan banyak orang yang jauh lebih terhormat dari saya, lebih berilmu dari saya. Saya sudah diberi kesempatan, terima kasih sebelumnya. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat sekilas ya, adik-adik juga begitu, melihat sekilas begini, Mas Gata ini adalah orang yang sangat lembut, betul ya? Kelihatan sangat lembut, tetapi jangan lupa bahwa di dalam kelembutannya ini ternyata ada kegarangan juga di situ. Kegarangan yang bersifat positif. Salah satunya adalah beliau ini adalah pemegang juara 3 Muay Thai Provinsi Jawa Timur. Ya, kalau Mas Gata ini kelihatan kalau misalkan dari sisi berat badan begitu masih kalah dengan saya. Saya itu kelas berat kok. Dia mungkin bekasnya beda dengan saya ya. Betul Mas Gata ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengenal Mas Gata itulah sudah ditampilkan di dalam layar. Itu adalah Mas Gata Thomas Abrio yang itu lahir tahun 2020 dan sekarang ini masuk pada usia 22 menuju ke 23 tahun. 2000 ya? Ya betul 2000. 2000 ya. Saya itu khawatir, saya groginya itu karena nanti saya disepak saja saya pasti sudah jatuh ini ya. Ya. Baik, Mas Gata, hari ini kita akan berbincang-bincang ya, berbincang-bincang untuk perjalanan hidup ya. Kita hari ini tema kita adalah meningkatkan spiritualitas itu, maka kita akan berbincang-bincang mulai dari masa lalu hingga Mas Gata saat ini. Baik, Ya, siap ya? Siap. Siap, baik. Kemudian tidak keberatan? Tidak sama sekali Bapak. Kita buka-bukaan ya? Siap. Siap, baik. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum saya bertanya kepada Mas Gata, maka barangkali Mas Gata bisa cerita sedikit ya tentang aktivitas Mas Gata, kesehariannya seperti apa, kemudian hobinya apa, kemudian kehidupan sosialnya seperti apa, bahkan kehidupan spiritual Mas Gata itu seperti apa, agar kita tahu bahwa siapa sih narasumber kita itu sebenarnya. Ya, baik Mas Gata, saya persilahkan. Baik, mungkin untuk saya perkenalan dulu, saya ulangin lagi. Nama saya Gata Thomas Urpio, panggilan saya bisa dipanggil Gata. Tempat tanggal lahir saya asli Malang, tanggal 20 November tahun 2000. Untuk kegiatan saya sehari-hari selama ini,
saya sebagai trainer Muay Thai di salah satu camp di Malang, yaitu di Jalan Bunga Tanjung nomor 14 Kalpataru, namanya Boa Muay Thai. Nah, untuk kegiatan saya sekarang, saya sebagai atlet juga sebagai trainer, seperti itu. Oke, barangkali kalau ada yang tertarik olahraga Muay Thai, tapi ada aturannya nggak? Misalkan usia berapa harus berlatih? Kalau misalkan seperti saya begini bisa nggak? Bisa, jadi ya? semua usia. Tapi Kita risikonya lebih, tinggi ya. nah, kita lebih ke olahraga have fun. di sana. Oke, iya. Kemudian kehidupan sosial Mas Gata selama itu gimana? Alhamdulillah untuk kehidupan spiritual saya semenjak saya keluar dari lapas Sebelumnya pada saat awal. sebelumnya. Untuk sebelumnya, alhamdulillah juga saya yang paling saya ingat, saya ditanamkan dan didoktrin sama kedua orang tua saya mulai setelah habis sunat, yaitu waktu saya kelas 5 SD. Gata, pokok kamu setelah sunat kamu harus bisa sholat 5 waktu. Nah, dari situ mindset saya tertanam, saya harus sholat. Mungkin karena dari sholat, yang paling hal dasar dari sholat ini yang bisa terus membimbing saya jauh lebih baik, meskipun kadang saya pernah jatuh, bangkit, jatuh lagi, tapi selalu ada jalan buat ke arah yang lebih baik. Tapi pada saat SD itu, kelas 5 itu, Siap, setelah Bapak. diberi petunjuk sama orang tua bahwa harus melakukan sholat dan sebagainya, itu dilakukan enggak? Alhamdulillah dilakukan, Pak, sampai saat ini. Sampai saat ini, oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu gambaran sedikit tentang aktivitas dan spiritualitas serta sosial Mas Gata. Mas Gata punya teman banyak waktu. Alhamdulillah, saya tipe orang yang suka bergaul, jadi sampai sekarang alhamdulillah teman saya nggak dibilang banyak, tapi insya Allah banyak yang kenal lah, seperti itu. Nah, sekarang kan semakin banyak kenal lagi kan, sekian banyak orang ini hadir ini. Amin, alhamdulillah. Ya, baik. Baik, Mas Gata, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa iya, kehidupan spiritualitas yang ternyata tertanam dari sejak mulai pada orang tuanya menyampaikan pesan bahwa harus menjalankan sholat 5 waktu itu jangan sampai ditinggalkan. Namun demikian ternyata dalam perjalanan hidupnya Mas Gata ini tidak mulus ya pada akhirnya ya. Betul, Bapak. Betul, ya, tidak mulus pada akhirnya. Bahkan pada saat SMA itu Mas Gata ini pernah, ya, kalau orang mengatakan bahwa ya kehidupan itu sebenarnya baik-baik saja, tetapi ketika Allah itu mencabut sesuatu yang sudah dikehendakinya pada saat yang ada di kita itu, maka sebenarnya segala sesuatunya bisa terjadi. Seperti yang dialami oleh Mas Gata ini, bahwa pada saat kehidupan remajanya yang begitu luar biasa, begitu membahagiakan, maka karena sesuatu hal yang dia lakukan, maka itu kebaikan yang diberikan oleh Allah itu dicabut. Nah, apa kebaikan yang dari Allah itu akhirnya harus dicabut? Yaitu sebuah kebebasan. Apa yang membuat kebebasan Mas Gata itu dicabut? Pelanggaran yang dilakukan Mas Gata adalah melanggar hukum pasal 338. 338 ya, 338. Yang itu adalah pasalnya itu ya mungkin mestinya tidak diharapkan oleh setiap orang, tidak ada orang yang ingin itu, tetapi pasal 338 itu Bapak Ibu bisa cek lagi nanti, itu adalah pasal terkait dengan pembunuhan. Ya. Nah, bagaimana ceritanya? Barangkali Mas Gata itu sudah panjang sekali ceritanya, maka saya tidak akan mencoba untuk mengusik itu lagi, tetapi lebih pada sedikit saja nanti bercerita bahwa bagaimana sebenarnya Mas Gata itu merasa pada saat setelah merasa 338 itu mengena pada dirinya, maka bagaimana kehidupan pribadinya itu menjadi seperti apa pada saat itu. Tetapi kalau tidak keberatan mungkin bercerita sedikit bahwa bagaimana itu sampai kira-kira masuk mendapatkan vonis hingga sekian waktu itu. Ya, monggo. Oke, jadi kita masuk ke cerita saya waktu saya
mungkin cerita sebelum lagi. Mulai dari awal, mulai dari kecil, cita-cita saya sudah untuk menjadi abdi negara. Ini karena dorongan dari keluarga saya, terutama kakek saya yang seorang veteran, saya terobsesi buat menjadi abdi negara. Nah, singkat cerita karena mata saya minus dan silinder, saya jadi harus bisa mengurungkan niat saya tersebut. Tapi karena saya tetap berkeinginan kukuh, akhirnya saya selalu berjuang lah. Hingga akhirnya saya SD, saya tekuni bidang bela diri, olahraga, lanjut ke SMP. Nah di SMP ini saya mulai melebarkan sayap saya. Jadi saya coba keluar lingkungan dari sekolah, coba cari organisasi yang mungkin bermanfaat bagi saya, yaitu olahraga bela diri. Hingga akhirnya saya bertemu suatu komunitas, di sana saya bergabung dan di dalam komunitas tersebut ada seorang juga dari anggota militer. Nah, di sana saya berbincang-bincang panjang dan sering berlatih bersama. Saya juga tertarik ke beliau dan beliau juga tertarik ke saya karena melihat semangat saya dan mungkin bakat saya di bidang tersebut. Singkat cerita, karena saya sering berlatih bersama, saya diajak, ditawarin. Kata kalau mau ikut saya ngajar di beberapa satuan, ngajar bela diri. Saya dengan senang hati dan bangga, sedangkan saya masih SMP, siap mau. Itu berlanjut sampai saya duduk di bangku SMA. Itu mulainya SMP ya berarti ya? Siap, mulai SMP. Nah, mulai SMP, akhirnya di SMA, saya dikasih ilmu-ilmu, bukan dikasih, jadi diberikan bekal. Kalau militer itu ada yang namanya dasar prajurit, terus jiwa korsa, PBB, etika, sopan santun dan lain-lain. Hingga akhirnya saya diajarkan ilmu, ditawarin sebelumnya. Kata, kamu mau tak ajarin ilmu rider? Saya dengan bangga tanpa pikir panjang, siap mau. Posisi saya penuh dengan obsesi, ego yang tinggi, tidak pikir panjang apa itu ilmu rider, apa dampak ke belakangnya, apa positif dan negatifnya. Tanpa saya pikir panjang, saya cuma kata siap. Nah, hingga akhirnya ternyata ilmu rider itu yang menjerumuskan saya. Waktu diberi ilmu rider itu saya dibikin strategi seperti memantau di daerah ini, koordinasi ini, korban ini, jalur lewat mana. Jadi semua terstruktur dengan rapi. Seperti ibarat kata di film-film lah. Nanti kalau misalnya ketemu plan A gagal, kita pakai plan B. Terus korban lari kemana, kita cegat di mana. Nah seperti itu. Karena sudah terstruktur, saya sangat bersemangat. Singkat cerita, hari pertama saya pantau korban, saya awasi, saya dapat semua informasi, saya laporan ke teman saya yang dari militer. Nah, Mas seperti ini, korban pulang pukul sekian, arah pulang ke daerah sini, rumah daerah sini. Oke. Next, hari kedua planning, kita langsung eksekusi. Nah, untuk eksekusi ini dari pihak teman saya untuk memberi shock terapi. Saya pikir saya enggak, cuma shock terapi. Saya ini anggap kalau ini semua latihan, bukan hal nyata. Ya ini salah satu keteledoran saya dan kebodohan saya karena terlalu menggebu-gebu di ego dan obsesi saya. Akhirnya hari kedua ini saya pantau, saya kejar, ternyata korban berhasil lolos karena tidak sesuai dengan prediksi saya. Nah, akhirnya singkat cerita di hari ketiga, kita harus bisa nggak bisa, harus dapat. Kita orang 5, kita pantau, kita awasi setiap titik ke lokasi, kita siap-siap hingga akhirnya korban pulang kerja, kita kejar, jebret, akhirnya korban kita tabrak, korban terpental jatuh, langsung saya kunci buat saya masukkan ke mobil. Nah di mobil saya amankan, nah rencana dibawa ke tempat kosong buat diinterogasi dan di shock terapi. Tapi karena mungkin Allah berkehendak lain,
di jalan waktu saya kunci karena korban sudah lemas, saya geser tempat duduk. Nah di tempat duduk korban tiba-tiba berdiri bangkit, mendorong saya ke belakang. Korban berebut setir dengan teman saya yang di militer ini. Nah hingga akhirnya mobil tidak terkendali, banting setir ke kanan, menabrak bangunan dengan keras, dar. Bertepatan tengah malam dan di bulan puasa. Seketika itu pula korban langsung kelempar ke depan dan saya yang panik karena tidak sesuai rencana dan bingung harus melakukan apa. Cuman teman saya yang dari militer berpesan, langsung tangkap Gat, aku tanggung jawab. Tanpa pinggir panjang saya juga langsung lompat dari mobil, saya kejar, langsung saya amankan korban. Nah seketika itu pula warga sekitar keluar semua, langsung bertanya, ada apa ini kok sampai seperti kasarnya, ono opo, bingung semua. Dan teman saya yang dari militer ini pun langsung keluar seolah-olah memutar balikkan, enggak ada apa-apa, dia ini korban ini buronan. Jadi warga sekitar jadi ikut mengamankan korban ini. Jadi mengaman korban dari pihak warga menelpon ambulan karena ada beberapa orang yang tertabrak waktu kejadian. Nah saya korban sama teman saya yang dari Angkatan Darat ini akhirnya memberhentikan mobil buat mengantar ke rumah teman saya yang Angkatan Darat ini. Singkat cerita sampai di rumah ternyata korban meninggal. Tanpa saya ketahui mungkin karena sebelumnya saya kunci terlalu rapat atau bagaimana, saya cek ternyata korban meninggal, sedangkan teman saya yang dari militer ini kembali ke TKP buat menghilangkan jejak. Nah di situ saya bingung, mulai bimbang, mulai panik, aduh apa yang harus saya lakukan, terus bagaimana kelanjutnya. Rasa itu bercampur aduk dari antara rasa takut, panik, mati rasa, bercampur. Bahkan waktu itu saya ingat saya masih puasa, kejadian 3 hari saya nggak makan, nggak minum, tapi tanpa 3 hari tidak mengalami rasa lapar dan haus sama sekali karena rasa panik tersebut. Nggak tidur, cuman panik. Akhirnya saya putuskan untuk pulang. Nah, waktu pulang karena saya bingung harus bagaimana, saya pulang jalan kaki. Saya beranikan diri untuk bercerita ke orang tua saya karena dari situlah saya menyadari tempat terbaik buat kita cerita, tempat terbaik buat kita untuk menyelesaikan masalah cuman orang tua. Saya berpikir kalau ke teman, iya kalau mereka membantu, iya kalau mereka, saya yakin cuman kedua orang tua saya, langsung ke kedua orang tua saya beranikan untuk cerita. Kedua orang tua saya seketika menangis, shock, karena saya sebagai anak satu-satunya yang nggak pernah dididik untuk melakukan kejahatan, apalagi kriminal pembunuhan yang begitu berat. Akhirnya ya mau nggak mau orang tua saya menerima. Dan malam itu juga saya dapat kabar dari teman saya yang militer ini, Gat, malam ini kita mengubur korban. Karena saya sudah mati rasa, nggak tahu harus melakukan apa, harus bagaimana. Saya cuma nurut ke apa kata teman saya yang militer ini. Akhirnya singkat cerita saya malam pamit kedua orang tua saya mau menguburkan korban. Kedua orang tua saya juga sudah bingung antara mau melarang juga bingung, mau mengiyakan juga bingung. Akhirnya saya cuma minta ke kedua orang tua saya, Wismah tolong doakan yang terbaik. Insya Allah ini pembelajaran buat saya. Akhirnya saya nekat buat berangkat menguburkan korban. Sampai pagi menghilangkan jejak, saya pulang. Nah mungkin karena Allah sudah memberi jalan ya, entah kenapa sore 1 hari setelah kejadian, rumah saya didatangi 2 orang berpakaian preman. Ternyata mereka dari pihak Denpom. Nah alhamdulillahnya dari pihak Denpom, Detasemen Polisi Militer, mereka datang juga dengan sopan, baik, tidak yang seperti arogan atau bagaimana, dengan sopan datang ke rumah saya untuk menanyakan bagaimana kejadiannya.
kok bisa saya sampai melakukan hal seperti itu. Nah, akhirnya karena saya sudah bingung, panik, sudah nggak tahu apa, saya cuma bisa jujur. Saya harus, dari dalam hati saya harus bisa nerima konsekuensi dari ini semua. Saya harus bisa terima kalau saya sudah melakukan kejahatan, saya harus jadi seorang laki-laki, harus bertanggung jawab. Akhirnya setelah dari situ, karena pihak Denpom tahu kalau saya kooperatif, saya juga cerita apa adanya. Saya pun akhirnya ke Denpom dengan masih diantar papa saya. Jadi tidak ada borgol, tidak ada penangkapan, tidak. Jadi saya kayak cuman dihampiri, ayo kita melanjutkan penyidikan di Denpom. Nah, singkat cerita di Denpom, alhamdulillah di Denpom semua personil juga baik ke saya. Saya bahkan sampai malam saya masih dibelikan makan, terus penyidikan dengan baik, enggak yang penuh arogan. Saya di situ jadi bukan menikmati, jadi kayak mensyukuri, alhamdulillah saya meskipun, apalagi mungkin mental saya belum sekuat sekarang waktu itu. Jadi saya bisa menjalani penyidikan dengan baik hingga waktu besok sorenya baru saya dijemput dari pihak Polres Kabupaten Malang, Panjen. Nah di situ karena saya sipil, saya dilimpahkan ke Polres. Mungkin kalau saya militer tetap di Denpom. Nah dilimpahkan ke Polres, di Polres saya juga penyidik, disidik. Alhamdulillah penyidiknya pun baik, lancar, sampai yang mungkin ini mukjizat bagi saya. Keempat teman saya ini sudah ditahan. Jadi yang militer ditahan di Denpom, yang 3 orang sipil ini ditahan di Polres. Tapi mungkin karena kuasa Allah, saya diperbolehkan pulang. Nah ini sungguh melegakan. Nah kedua orang tua saya juga sampai nangis, alhamdulillah saya bisa pulang, bisa melanjutkan sekolah lagi. Tapi dengan syarat wajib lapor selama kurang lebih 5 bulan, seminggu 2 kali. Saya jalani dengan sebaik mungkin. Hingga akhirnya waktu masa wajib lapor, saya tetap sekolah, saya coba buat merubah, saya juga berusaha berdoa, semoga bisa keluar tanpa hukuman, tapi tetap namanya hukum harus dipertanggungjawabkan. Nah, hingga akhirnya saya ingat, saya tanggal 1 Oktober mendapat surat panggilan dari Kejaksaan Negeri untuk sidang pertama saya, sidang ancaman. Jadi saya ingat sebelumnya pagi saya masih melaksanakan upacara 1 Oktober di sekolah waktu Hari Kesaktian Pancasila. Saya sebagai Danton, saya sekalian pamit pada teman-teman saya juga, kepada guru saya minta doa biar diberi hukuman yang ringan. Akhirnya saya berangkat ke Kejaksaan, masih menggunakan seragam sekolah. Saya mendapat sidang ancaman. Ya di situ mungkin karena saya anak-anak, alhamdulillah usia saya masih 17 tahun, jadi saya mendapat ancaman 15 tahun penjara. Di situ saya bukan sedikit, shock, bingung. Saya sudah kayak berpikir, ya udah masa depan saya mungkin habis di sini. Saya ya wis lah, dijalani aja, pasrah. Nah, akhirnya setelah sidang, ternyata saya sudah tidak boleh pulang lagi. Dari situ saya langsung dibawa ke lapas kelas 1 Malang, Lowokwaru. Nah di situ saya ditaruh di blok anak-anak karena masih usia 17 tahun. Nah seminggu pertama ini masa-masa. Oke. Seminggu pertama nanti kita. Siap Bapak. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ini para hadirin ini sudah mulai terpesona ini ya. Siap. Nah, lihat ceritanya seperti itu, maka menjadi sesuatu yang luar biasa. Tadi pada saat mau ke kejaksaan itu, pada saat itu masih bertugas ya? Siap, masih kebetulan waktu itu kalau nggak salah hari Sabtu, saya masih pakai seragam pramuka, upacara memperingati kesaktian Pancasila, ya? dan saya langsung minta restu ke guru-guru
pamit ke teman, langsung ke kejaksaan. Pada saat itu teman-teman Anda sudah tahu belum bahwa Anda sebenarnya melakukan satu tindakan kriminal itu? Sudah tahu, jadi satu sekolah sudah tahu karena pihak guru pun alhamdulillah tidak mengeluarkan saya terlebih dahulu karena pihak Danpom dan pihak Polres memberi surat pernyataan kalau siswa atas nama saya Gata Domas Urbio jangan dikeluarkan dulu dari sekolah hingga mengikuti ujian nasional. Itu yang membuat saya Iya. beruntung Berarti masih merasa beruntung ya? siap, beruntung sekali waktu. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita lihat slide tayangan di berikut ini. Ini ada dari rider menuju pintu taubat. Ya, ini perjalanan spiritual. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, slide-nya silahkan dilanjutkan. Nah ini, ternyata Mas Gata itu, ini pada saat apa ini masa kecil ini? Ini waktu saya SMP, saya ikut ekskul Paskibra, Bapak. Oh, Paskibra ya. Siap. Bertugas apa waktu itu? Saya sebagai peleton. Nah, ini yang membuat Anda bangga juga untuk kemiliterannya ya. Ya, oke. Ini pada saat itu luar biasa. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, Ini gelak tawa masa remaja terhenti saat musibah melanda. Nah, gitu. Itu bawa ijazah-ijazah atau apa itu? ini waktu saya wisuda SD dan SMP, Bapak. Oh, SD dan SMP. SMA-nya enggak ada ya itu dah? Enggak ada. Berarti ini statusnya lulus SMA atau? Alhamdulillah sekarang saya sudah dapat paket C. Jadi ya bisa Lulus dibilang SMA lulus berarti ya? SMA. Bapak. Alhamdulillah. Oke, baik lanjut silakan diklik lagi. Antara hobi dan ego. Nah itu fotonya Mas Gata dari belakang atau fotonya orang lain itu? Ini foto saya setahun sebelum kejadian dan diambil dari posisi belakang, Bapak. Ah, iya. Kayaknya sudah siap untuk mengeksekusi sesuatu ya itu ya. Ya, ini apa yang dibawa itu adalah muncaku ya. Siap, Betul ya? Muncaku. Iya, makanya ini adalah muncaku yang seakan-akan ini sedang mau berangkat ke suatu tempat begitu ya. Baik, lanjutkan silakan. Ini proses menemukan jati diri di balik terali besi nanti akan kita ini kan untuk kontemplasinya. Kemudian berikutnya, nah ini quote-nya Mas Gata ya. Siap, mungkin ini kunci kehidupan saya. Jadi seberat-beratnya cobaan yang saya alami saat ini, saya berusaha untuk berpegang teguh pada ucapan saya, pada apa yang saya katakan di slide seperti itu. Semua yang baik pasti punya masa lalu dan semua yang buruk pasti punya masa depan. Karena perlu tempaan dengan gesekan yang keras untuk menjadi sebuah permata. Nah, sekarang sudah jadi permata belum? Saya rasa masih proses, Bapak. Proses ya, oke. Siap. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini apa yang disampaikan oleh Mas Gata. Oke, masih ada slide-nya? Masih. Oke, nah ini. Ini orang tua Mas Gata. Ya. Ibu dan bapaknya kalau melihat ini sebenarnya adalah menggambarkan keluarga yang cukup hangat dan harmonis ya. Jadi kita merasakan bahwa bagaimana kehangatan dalam keluarga itu, namun pasti sempat terputus pada saat Mas Gata mengalami sesuatu hal yang itu ya. Betul, Bapak. Iya, oke. Baik, itu yang dituliskan Mas Gata di situ menjadi penyejuk diri. Nah, ini berarti sama dengan es ya, berarti ya. Betul. Iya. Ini yang selalu Oke, pada saat haus begitu maka bisa membuat kita menjadi hilang rasa hausnya. Baik, selanjutnya masih ada. Nah, ini. Iya. Bisa cerita sedikit tentang ini? mungkin lebih tepatnya ini perjuangan saya saat ini. Jadi saya berusaha untuk terus berjuang di mana teman-teman seusia saya sudah lulus kuliah, sudah mulai bekerja, bahkan sudah yang menikah, tahu bagaimana. Saya masih ibarat ketinggalan kereta, tapi saya berusaha untuk terus berjuang sehingga bisa jadi lebih baik, bahkan kalau bisa melampaui teman-teman saya yang sebaik. Jadi terus berlari itu artinya bahwa kita harus mengejar sesuatu yang Siap, tertinggal ya. terus Oke, berjuang. baik. Lanjutkan, silakan. Nah ini, ayo dari hadirin siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Angkat tangan. Ah
Ini siapa yang bisa melakukan? Nah, ini kalau bukan orang-orang bela diri mungkin nggak bisa. Kalau saya itu bisanya paling ya berdiri di atas dua kaki, tidak dengan satu tangan ya. Itu yang membedakan ya. Ini untuk mencapai prestasi seperti itu ya. Nah, ini kayak kalau saya dalam film itu, film Superman itu loh. Nah, ini. Tapi nggak ada belakangnya itu ya. Oke, lanjut. Silakan. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu jangan aja di depannya. Nanti bisa kena kakinya Mas Gata ini ya. Nah, itu foto Mas Gata ya? Siap, ini foto nggak sengaja waktu saya jogging, ternyata ada orang yang jasa motret, saya lompat, terus waktu pulang saya lihat hasilnya ternyata bagus seperti Bagus itu. juga ya? Siap, Iya, iya. jadi nggak sengaja. Tapi kayaknya ibu bapak juga tidak yakin kalau pakai pakaian batik begini ya nggak kelihatan itu ya. Ya, kekuatan fisiknya itu tidak kelihatan itu ya. Oke, baik lanjut. Nah ini kalau sudah di sini jangan main-main sudah. Ya ini pada saat perhelatan apa ini? Ini event bulan lalu, 2 minggu yang lalu lebih tepatnya Liga Muay Thai Jatim. Kondisi kaki saya cedera. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mendapat perak. Meskipun ternyata setelah kemarin saya periksa kaki saya fraktur, tapi alhamdulillah masih bisa buat saya jalan. Jadi mungkin kedepannya saya bakal rest, tapi saya akan berusaha untuk bisa mencapai juara 1 atau mendapatkan emas. Ya, oke. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun sekarang ini Mas Gata sedang juga mengalami cedera kakinya, itu karena pada saat bertanding itu kemudian pada saat cedera itu ternyata dia masih juara 3 itu di Provinsi Jawa Timur. Ya. Maka harapannya ke depan nanti adalah dia bisa mencapai juara yang pada posisi yang lebih baik lagi gitu ya. Amin, amin, amin. Lanjut. Oke, nah ini terima kasih itu pialanya. Jadi Mas Gata ini menjadi juara tidak abal-abal ya, tetapi ini serius bahwa Mas Gata ini meskipun punya satu cerita hidup yang luar biasa yang sempat terpuruk kemudian bangkit lagi untuk bisa menjadi juara. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah cerita tentang bagaimana kehidupan pada saat Mas Gata ini menjalani kehidupan pribadinya, tetapi sampai pada kejadian-kejadian atau peristiwa yang membuat dia harus masuk ke dalam sebuah proses hidup yang berbeda lagi. Nah, tentu dalam proses menjalani hukuman ya, hukumannya berapa tahun itu Mas Gata itu? Jadi saya total vonis hukuman putusan selama menjalani 4 tahun. 4 tahun vonisnya 4 ya? tahun. Vonisnya 4 tahun ya. Yang pertama kali ada dalam pikiran Mas Gata apa pada saat divonis 4 tahun itu? Waktu saat itu mungkin yang ada di pikiran saya pertama lemas. Akhirnya saya vonis 4 tahun, ya wis mau bagaimana lagi, mau nggak bisa harus saya jalanin. Tapi saya balik lagi, ini mungkin kuasa Allah karena dari yang awalnya ancaman 15 tahun, bahkan mungkin kalau waktu kejadian saya dewasa minimal 20 tahun atau bahkan bisa seumur hidup atau hukuman mati, saya ancaman cuma 15 tahun karena anak-anak. Dan setelah itu sidang kedua, sidang tuntutan, alhamdulillah dari yang 15 tahun saya turun ke 5 tahun tanpa backingan, tanpa Pendampingan pengacara? Alhamdulillah pendampingan pengacara semuanya dari negara. Saya jadi cuman modal doa. Nah ini bekal yang diberikan orang tua saya cuman pokok kamu sholat 5 waktu, sunah-sunah, tahajud, duha, yasin, baca Al-Quran kalau bisa kamu jalanin. Berdoa setulus mungkin cuman itu yang bisa kamu lakukan saat ini. Dan itu dijalankan Mas? Betul, saya jalankan. Dan alhamdulillah dari yang ancaman 15 tahun, tuntutan 5 tahun, vonis 4 tahun. Bahkan sampai rekan-rekan saya di dalam, teman petugas-petugas kaget karena vonis yang begitu rendah dengan kasus 338 menghilangkan nyawa, vonis 4 tahun, pengacara dari negara tanpa pengacara pribadi, tanpa backingan, tanpa lain-lain, cuman bermodalkan ikhtiar dan tawakal, seperti itu Bapak. Oke, iya. 4 tahun tentu itu adalah masa yang tidak pendek ya.
Tetapi tentu yang pertama itu adalah di tahapan pertama. Orang dari situasi bebas, Mas Gata biasanya bebas mau ke sana kemari, Betul, Pak. itu bersama teman-teman, bersama keluarga beraktivitas, kemudian tiba-tiba harus berada di satu lingkungan yang banyak membatasi Mas Gata. Ini bagaimana proses penyesuaiannya? Kira-kira seminggu pertamanya seperti apa? Itu bisa disampaikan kira-kira. Siap. Jadi mungkin titik terendah saya, titik terberat di hidup saya 7 hari pertama saya masuk di lapas. 7 hari pertama itu ada namanya sel tikus. Jadi sel tikus itu ibarat sel buat napi-napi baru atau napi-napi yang pelanggaran yang tempatnya kecil, makan makanan ya bisa dibilang kurang layak, terus campur orang banyak, belum lagi kalau ada senggolan antar napi, pokok berat banget. Cuman yang paling berat di hati dan pikiran saya waktu itu, saya cuman rindu orang tua. Saya cuman pingin ketemu orang tua, pingin meluk kedua orang tua saya, pingin ya sungkem lah. Karena seminggu itu saya benar-benar diisolasi, makan makanan yang mungkin kurang layak, tidur nggak bisa nyenyak karena mungkin nggak bisa posisi tidur, bisa duduk atau berdiri karena penuhnya. Terus selama seminggu nggak ganti baju, nggak mandi, mau sholat pun bingung. Jadi saya sholat mungkin cuma dalam hati waktu itu. Jadi saya sholat sebisanya. Yang penting saya selalu berusaha ingat pada Allah. Hingga akhirnya 7 hari terlewati, saya bisa dikunjungi. Nah itu awal mula saya bertemu sama kedua orang tua saya. Awal ketemu. Oke. Selama di sel tikus itu tadi yang istilahnya sel tikus itu, sempat nangis nggak dengan seorang atlet bela diri begitu? Siap. Sekuat-kuatnya manusia pasti menangis ya. Mungkin saya berusaha buat nggak menangis di mata saya, tapi di dalam hati, dalam batin, dalam pikiran saya selalu menangis, selalu berserah diri pada Allah. Jadi saya kayak merasa saya ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, ya cuman mengingat Allah, mengingat kedua orang tua, itu yang bisa saya lakukan. Oke. Pada masa 7 hari itu kira-kira apa makna yang bisa diambil pada saat itu, di mula awal itu? Mungkin makna dan hikmah yang saya ambil di situ, Allah mengingatkan saya, mungkin di kehidupan saya yang sebelumnya di masa sekolah, yang happy, selalu happy, nggak ada cobaan. Akhirnya saya dijatuhkan di jurang. Mungkin ini sebagai penyadar saya. Penyadar saya kalau saya harus bisa lebih baik lagi, lebih sadar lagi. Dan yang membuat saya lebih sadar kalau saya pasti bisa maju untuk lebih kuat lagi, seperti itu Bapak. Oke, iya. Apakah Anda sempat menyesal nggak dengan peristiwa itu kira-kira? Rasa menyesal pasti ada, bahkan besar, bahkan saat di dalam saya seperti merasakan penuh penyesalan Pak, penyesalan kenapa saya menjalankan itu, kenapa ada gini, sampai kehilangan masa muda saya, kehilangan masa depan, kehilangan kasih sayang, ya seperti itu Pak, merasa menyesal sekali. Iya, oke. Kemudian kalau itu ada proses ya, ada proses kemudian ada penyesalan dan sebagainya. Kemudian bagaimana sekarang Anda memandang kehidupan Anda? Untuk saat ini rasa penyesalan itu mungkin berubah 180 derajat ya. Saya malah mungkin sekarang bersyukur karena dari pengalaman itu semua, karena di titik terendah itu semua, saya bisa menjalani hidup lebih baik. Jadi saya seperti mengetahui kunci kehidupan. Jadi seberat apapun cobaan, jalanin saja. Ikhtiar, tawakal. Pasti semua akan berlalu. Pasti semua bisa dilewati. Kalau dulu saya pernah mengalami cobaan yang jauh lebih berat dari yang lebih berat saja bisa, sekarang cobaan ke depan pasti saya bisa menjalankan lebih baik seperti itu. Oke. Ya. Baik, tentu proses perjalanan hidup kemudian sampai kita menyadari, Mas Gata menyadari bahwa ya saya sudah melakukan kesalahan, kemudian menyesali itu. Tentu
ada perubahan ya, hidup yang paling besar yang Mas Gata rasakan sekarang? Mungkin perubahan yang saya dapat yang paling besar itu dari spiritual, saya lebih percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Selama ini berarti nggak percaya ya? percaya, cuman lebih bertawakal lagi, lebih tepatnya, lebih bertawakal lagi, karena hanya bermodalkan ikhtiar, tawakal, doa. Jadi hidup saya seperti penuh keberuntungan. Bisa sekarang bahkan saya dikasih kesempatan untuk berbicara di depan orang banyak yang lebih berilmu dari saya, lebih hebat dari saya seperti merasa terhormat. Mungkin kalau saya tidak pernah mengalami masa tersebut, saya tidak bisa melakukan hal seperti ini, Bapak. Dan sekarang salah satunya adalah dari apa yang terjadi pada Mas Gata itu, ternyata Mas Gata bisa bertemu dengan semua orang atau sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Sebelumnya pernah terpikir nggak? Sama sekali tidak pernah, Bapak. Tidak pernah terpikir ya? Betul. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita lanjutkan lagi ya. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, maka Allah menyampaikan sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bapak Ibu sekalian, tentu tadi kita sudah dengarkan bahwa Mas Gata ini sudah sempat mengalami kehidupan yang begitu nyaman, kemudian suatu saat dicabut kenyamanannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang dikembalikan lagi dengan kenyamanan yang baru. Tentu saja dalam proses hidupnya itu maka tidak ada yang bisa mengingkari bahwa tentu dalam menjalani proses hidupnya tidak bisa dengan mudah bisa dialami tanpa ada seseorang ataupun orang lain yang mendampingi selain orang tua Mas Gata sendiri. Oleh karena itu, untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan Mas Gata, maka saya undang berikut ini pendamping Mas Gata selama proses hingga saat ini, Ibu Eni Umronah AKKSMH. Monggo kepada Bu Eni untuk bisa tampil ke depan. Nah, ini Ibu Eni yang mendampingi Mas Gata selama ini, seorang ibu, sosok ibu ya yang bertugas di Bapas ya, di Bapas Lokwaru. Selamat datang Ibu Eni. Monggo dipersilahkan. Ya. Ya, ini mempertemukan antara yang didampingi dan pendampingnya. Sehat Bu Eni? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Eni, ini tadi kita sudah bincang-bincang banyak dengan Mas Gata, mulai dari awal sampai perjalanan Mas Gata hingga harapan-harapan bagi masa depannya. Nah, Bu Eni, saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama adalah tentu mendampingi anak seusia Mas Gata pada saat itu ya, usia kurang lebih 17 tahun. Pada saat itu kalau dalam teori psikologi itu disebutkan bahwa ini masa storm and stress ya. Tekanannya sangat tinggi, topan dan badai itu selalu melanda dia. Dan pada saat itu tentu belum ada kematangan yang bisa membuat dia untuk bisa bangkit seperti sekarang ini kan gitu ya. Nah, boleh bercerita Bu, kira-kira berapa lama Bu Eni itu mendampingi Mas Gata ini? Terima kasih atas kesempatan dari Bapak. Jadi kami dari Balai Pemasyarakatan kelas 1 Malang bertugas melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang dalam hal ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan narapidana yang menjalani reintegrasi sosial. Jadi Gata mendapatkan pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan Bapas itu sejak pada proses penyidikan kepolisian. Sejak awal ya? Sejak awal. Jadi pada masa pra-adjudikasi, yaitu sebelum proses persidangan, kemudian pada masa persidangan, lalu pada masa adjudikasi, dan yaitu pada saat Mas Gata ada di lapas
kelas 1 Malang, kemudian pada masa yang terakhir ada pasca adjudikasi. Saat ini adalah Mas Gata pada proses pasca adjudikasi, yaitu masa menjalani reintegrasi sosial di masyarakat. Oke, iya. Ibu, untuk pertama kali pada saat Ibu harus mendampingi Mas Gata ini, kira-kira penilaian Ibu terhadap Mas Gata itu seperti apa? Jadi Mas Gata ini melakukan tindak pidana yang cukup besar ya, yaitu pembunuhan, dan itu dilakukan pada usia 17 tahun. Dilakukan tidak atas inisiatif sendiri, akan tetapi karena tadi di belakang ada yang bertanya, saya sedikit mendengar, kok proses sampai bisa membunuh itu bagaimana ceritanya begitu. Ya nanti kita anukan ya, kita jelaskan ya nanti ya. Iya. Iya, oke. Jadi kami melihatnya bahwa ini bukan atas inisiatif sendiri, meskipun Mas Gata ini adalah eksekutornya, seperti itu. Hal yang terpenting dalam pendampingan kami terhadap anak di bawah umur, yaitu Mas Gata, adalah bagaimana ia dengan meskipun melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan, tetapi ia masih harus memiliki kesempatan untuk mencapai masa depan. Dan saya melihat Mas Gata ini orang yang sangat percaya diri, gitu ya. Berbeda dengan para narapidana yang kami tangani yang lainnya. Dengan tingkat kepercayaan diri yang cukup baik dan mampu memotivasi diri, itu menjadikan Mas Gata itu memiliki harapan bahwa dirinya mampu melampaui ini secara lebih baik. Dan hal yang terpenting itu relatif nurut begitu. Jadi banyak seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan itu dinasihati itu kurang susah begitu. Mas Gata ini relatif orang yang sangat welcome dengan nasihat-nasihat kebaikan terhadap dirinya. Seperti itu. Betul begitu Mas Gata ya. Wah, senyum-senyum kan sekarang ya. Ini Mas Gata senyum-senyum. Ini dipuji sama pendampingnya ini ya. Tapi bukan karena hari ini hadir begitu kemudian memuji beliaunya, kan tidak Bu ya? Bukan. Bukan, Objektif. tapi itu adalah kondisi yang karakter Mas Gata yang selama ini Ibu dampingi ya. Betul. Kemudian apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya, kemudian oleh pembimbing itu dijalani. Tadi disampaikan Mas Gata ketika saya harus apa nih dalam kondisi dia sangat terpuruk gitu. Kamu harus sholat. Setiap malam tahajud itu dilakukan. Dan satu cerita yang tadi mungkin Mas Gata lupa. Jadi karena seringnya setiap malam itu tahajud di blok anak-anak yang lain yang itu nggak pernah melakukan, akhirnya jadi ikut-ikutan. Gitu. Iya, menjadi inspirasi bagi orang lain ya. Iya. Oke, luar biasa. Baik, Bu Eni, sebelum kita lanjutkan, Mas Gata, sebelum kita lanjutkan, ini ada pesan sponsor ini. Ya. Bapak Ibu sekalian silahkan masuk ke SIM SDM-nya. Ya, jangan lupa itu ada SIM SDM-nya ya. Monggo silahkan masuk ya, dicatat. Nanti kalau tidak saya potong ini ya. Ya. Baik, jadi mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk silahkan masuk ke SIM SDM, kemudian akan kita lanjutkan bincang-bincang kita. Ya, Bu Eni, kira-kira apa kunci dalam melakukan pendampingan, terutama adalah pendampingan seperti orang seperti Mas Gata begini? Saya secara pribadi, kunci dalam melakukan pendampingan itu terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana, wabil khusus Mas Gata ini, saya mengesampingkan dulu tindak kejahatan yang pernah dilakukannya. Saya visualkan bahwa saya letakkan bintang di dahinya, bahwa orang ini adalah seseorang yang dia kelak akan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Dia pernah salah, tetapi dia harus diberikan kesempatan yang kedua kali untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, begini, kadang-kadang
orang yang mengalami satu peristiwa begini tidak mudah tentu ya untuk menerima ibu sebagai pendampingnya gitu. Tetapi pada kali ini itu Mas Gata ternyata juga menemukan sesuatu yang ibu sampaikan atau ibu ajarkan kepada dia. Dia bisa melakukan itu. Nah, kira-kira untuk menemukan keikhlasan dari Mas Gata sehingga bisa menerima apa yang ibu sampaikan itu, apa yang ibu lakukan? Awalnya saya secara kalau dari sisi kemanusiaan gitu, ada beberapa tindak pidana yang sebenarnya saya takut menghadapi. Yang pertama adalah tindak pidana pembunuhan, yang kedua tindak pidana teroris. Sebenarnya saya takut berhadapan dengan mereka begitu ya. Ya itu sesuatu hal yang wajar gitu, apalagi saya perempuan. Namun saya melihat bahwa mereka adalah sama dengan saya, manusia. Dan mereka saat ini sedang berada pada titik terendah dalam kehidupannya dan mereka baru saja melakukan sebuah kesalahan. Kenapa saya harus takut? Mereka adalah orang-orang yang butuh untuk ditolong. Seperti itu. Salah satu cara yang biasa saya tempuh adalah saya akan ajak dialog, apalagi terutama untuk yang awal menjalani reintegrasi. Awal menjalani reintegrasi itu bebas dengan masa percobaan. Itu saya ajak dialog, saya lakukan asesmen, begitu apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Dari apa yang terjadi dalam dialog itu, dia waktu itu Mas Gata menyampaikan dia bingung mau menjawab apa, terus saya beri clue apa yang akan kamu lakukan setelah ini, maksudnya adalah apakah kamu akan melanjutkan sekolah ataukah kamu akan bekerja. Waktu itu seperti itu, saya nggak tahu ingat apa tidak gitu ya. Kemudian dia menyampaikan kalau saya saya sebenarnya ingin kuliah Bu, tapi saya tidak memiliki biaya. Saya tidak bisa meminta biaya dari orang tua. Jadi Mas Gata ini pasca keluar dari lapas itu hidup langsung mandiri. Saya akan bekerja dulu. Oke, kalau bekerja dulu, pekerjaan apa? Potensimu apa? Kemudian itu yang membuat Mas Gata jadi lebih percaya ke saya. Lebih percaya, oh ternyata saya diberikan kunci-kunci untuk saya nanti tidak bingung lagi ketika kembali ke masyarakat. Seperti itu. Iya. Baik, ini artinya sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian ya, bahwa membuat putra-putri kita atau adik-adik kita itu percaya pada kita, maka butuh ada pendekatan-pendekatan yang bersifat khusus. Oleh karena itu memahami karakter dari anak-anak kita atau adik-adik kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka dari itu tadi Mas Gata bisa terbuka kepada Bu Eni, kemudian Bu Eni bisa menyampaikan sesuatu dengan sangat baik, itu karena sudah ada klik antara Bu Eni dengan Mas Gata. Nah sama mungkin dalam kehidupan kita mungkin kadang-kadang konflik dengan putra-putri kita karena kita belum klik dengan mereka, atau adik-adik mungkin konflik dengan orang tuanya, bisa jadi karena belum klik kaitannya dengan karakter itu ya. Oke. Baik, Bu Eni, kira-kira pesan khusus apa kepada Mas Gata ini? Untuk Mas Gata itu pesan khusus apa yang Ibu perlu berikan kepada Mas Gata ini? Mungkin nanti Mas Gata bisa mengingat karena bersama-sama dengan sekian banyak audiens yang hadir pada saat ini, mungkin Mas Gata lebih mudah mengingatnya. Kira-kira pesan apa yang Ibu perlu sampaikan kepada Mas Gata? Jalanlah terus bersama Allah, kamu pasti akan sukses. Alhamdulillah, itu pesannya Bu Eni ya. Nah. Ya pesan Bu Eni itu ternyata juga tidak hanya pesan kepada Mas Gata, sebenarnya pesan kepada kita semua sebenarnya itu. Salah satu pesan pada kita semua. Nah baik Bapak Ibu sekalian, tentu Mas Gata tadi sempat ya menyampaikan bahwa banyak hal begitu. Kemudian tentu hari ini Mas Gata juga berpikir bahwa ya ini kesempatan yang luar biasa, kemudian ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi barangkali Mas Gata juga ingin
memperoleh sesuatu yang lebih baik, ya, hidup yang lebih baik, itu ya. Nah nanti kita akan berbincang-bincang terakhir lagi. Sebelum itu, maka saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian yang mau atau ingin bertanya. Nah, kalau tadi ada pertanyaan kemudian ingin bertanya, saya persilakan 1 atau 2 pertanyaan. Monggo, kalau ada pertanyaan nanti silakan angkat tangan, kemudian panitia mohon untuk menyampaikan mic-nya itu. Kalau belum maka saya akan sampaikan kepada Mas Gata. Iya. Baik, Mas Gata, sekarang kira-kira dari apa yang pengalaman hidup yang begitu ya apa istilahnya ya, kalau menurut saya itu begitu luar biasa. Maka tentu Mas Gata ingin membagikan pengalaman hidup yang sudah dialami itu, tentu sesuatu yang baik bisa diharapkan untuk bisa dijalankan oleh kita semua, tetapi ada sesuatu yang kurang baik mungkin bisa disampaikan kepada audiens. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada audiens? Mungkin yang saya sampaikan dari sisi yang kurang baik dulu ya. Mungkin kalau di anak muda itu, terutama laki-laki, kita tinggi akan ego, tinggi akan gengsi. Jadi mungkin saran saya untuk anak muda lebih bisa mengendalikan ego lagi, lebih sadar diri lagi. Intinya mungkin kalau saya ingat dari teman saya dulu di dalam, dia juga ngajar ngaji saya. Intinya kamu sholat, insya Allah kamu kalau sholat kamu selalu dibimbing. Meskipun egomu tinggi, perlahan-perlahan kamu bisa ingat Allah, pasti egomu akan turun dengan sendirinya. Seperti itu Bapak. Iya. Pada saat di lapas itu, adakah orang-orang yang ditemukan, mereka yang mungkin kalau orang berpikir bahwa di lapas itu tentu bisa ada 2 hal ya menurut saya. Orang bisa menjadi lebih baik atau orang bisa menjadi lebih buruk. Betul sekali Bapak. Kebetulan Mas Gata ini menjadi orang yang lebih baik. Kira-kira apa yang membuat hal itu terjadi kira-kira? Yang membuat itu semua terjadi, satu karena didikan dari kedua orang tua saya yang intinya selalu ingat pada Allah. Nah itu sebagai pondasi dasar saya di kehidupan, jadi saya harus berbuat baik. Nah alhamdulillah di dalam saya dipertemukan juga sama orang-orang yang positif, yang selalu membimbing saya. Bahkan ini yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, yang mungkin di bayangan orang di dalam penjara bakal bertemu gangster, preman, narkoba, lain-lain. Alhamdulillah saya malah dipertemukan sama orang-orang yang selalu membimbing saya. Seperti itu Bapak. Itu ya. Jadi ya kadang-kadang kalau misalkan orang itu melakukan tindakan kejahatan, kemudian di sana di ALP itu ternyata ketemu dengan orang yang sama, mungkin dia kelasnya lebih tinggi begitu, maka dia akan bisa lebih lebih negatif lagi kan, tapi ini tidak terjadi seperti itu. Kira-kira anggapan Anda kepada orang itu seperti apa, Mas Gata? Anggapan saya sangat bersyukur ya. Jadi ada pesan dari teman saya di dalam, beliau juga ex-militer. Beliau yang selama saya di dalam selalu membimbing saya, bahkan merubah mindset saya yang sebelumnya menjalani masa hukuman menjadi tempat pendidikan atau masa pendidikan bagi saya. Nah, beliau pernah berkata, kalau kamu baik, pasti kamu dipertemukan oleh orang baik. Tapi meskipun kamu tidak dipertemukan oleh orang baik, pasti kamu akan menemukan orang-orang yang baik. Nah, di situ yang sampai sekarang melekat di otak saya bahwa apa yang dikatakan itu benar adanya. Oke, iya, baik. Boleh saya katakan begini, kalau dikatakan bahwa kalau kamu bertemu dengan orang baik, pasti akan ditemukan orang baik. Maka akan dipertemukan dengan orang baik, ya. Jikapun tidak dipertemukan orang baik, kamu pasti akan menemukan orang baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berarti hari ini Mas Gata itu bertemu dengan kita semua itu adalah bertemu dengan orang-orang baik. Terima kasih. Dan kita sudah dipertemukan dengan Mas Gata yang itu adalah orang yang baik juga, gitu loh. Maka dari itu kebaikan bertemu dengan kebaikan, maka insya Allah kita akan menjadi orang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan. Ada pertanyaan?
Ya, silakan yang dari sisi utara. Nah, ini. Ada ininya, ada mic-nya enggak? Ini mic-nya. Ya. Nah, itu. Perkenalkan namanya, kemudian asal dari mana ya, biar bisa ketemu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Devri dari jurusan Kesos. Kesos. Mau izin bertanya kepada ibunya. Tadi kan ibunya menjelaskan bahwa ada pendampingan sosialisasi. Nah, itu bagaimana peran Peksos tersebut dalam menghadapi stigma di masyarakat? Kan masyarakat itu meskipun ada gitu kan masih diungkit-ungkit, masih dirunding-rundingkan gitu loh. Terima kasih. Iya. Mungkin dalam ya, apa menghadapi sosial. Monggo Bu Eni. Terima kasih. Terima kasih. Dalam menghadapi stigma, ini adalah kesempatan yang baik bagi saya bisa berhadapan dengan Bapak Ibu di tempat yang penuh barokah ini, bahwa orang-orang seperti Mas Gata ini sesungguhnya adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita semua. Karena apa? Stigma masyarakat itu sesuatu yang sangat membebani. Stigma masyarakat itu adalah sesuatu yang sangat membebani kehidupan Mas Gata bersama dengan teman-temannya yang lain untuk mencapai masa depannya. Oleh karena itu, ini butuh kerja keras dan kerja bersama. Semua lini yang ada di masyarakat. Karena mereka yang baru keluar dari lapas, pada saat yang sama sungguhnya mereka itu sedang mengirim sinyal kepada orang-orang di sekitarnya, saya ini sudah keluar dari lapas, saya ingin menjadi baik, tolong saya dibantu, ditunjukkan jalannya, begitu. Ketika kita tidak bisa menangkap sinyal itu, lalu kemudian mereka berjalan sendiri, sementara di satu sisi keluarga itu tidak memberikan atau tidak mendekap mereka, yang terjadi adalah mereka akan kembali kepada kejahatan yang lama, dan itu banyak sekali. Contoh Mas Gata ini adalah contoh yang baik, karena keluarganya masih mendekap, keluarganya masih mengarahkan gitu, sehingga kami sebagai pembimbingnya cukup merasa terbantu untuk ini. Namun ada banyak gata-gata yang lain yang tidak seberuntung ini. Saat mereka mengirim sinyal, masyarakat abai, masyarakat menolak kehadiran mereka, sehingga mereka berjalan tanpa pegangan, lalu kemudian mereka kembali kepada kejahatan yang lama maupun kejahatan yang baru. Kami menghadapi stigma ini menjadi sesuatu yang cukup pelik begitu. Namun itu tetap kami lakukan dengan cara mendampingi dan membimbing mereka untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat. Kami turun ke masyarakat, bahkan saya pernah bersama-sama dengan Mas Gata ini ikut jogging di Rampal gitu ya. Saya dikenalkan dengan teman-temannya, alhamdulillah saya melihat teman-teman sebaya Mas Gata itu sangat banyak begitu, sangat respect dengan Mas Gata ini. Kami berfoto, kemudian guyonan dan lain sebagainya. Saya pernah diajak lagi, waduh saya itu kok nggak kuat jogging yang lama-lama kayak sampai melenting-melenting gitu. Tapi saya selalu memantau status Mas Gata gitu ya, pas naik gunung, pas makan, pas apa begitu. Seperti itu. Jadi dalam hal ini saya mengajak kita semua yang ada di sini bahwa orang-orang seperti Mas Gata ini adalah orang-orang yang perlu untuk didekap dengan erat. Bahwa ia bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Sampai-sampai ini mohon izin Pak Moderator, saya itu sampai membuat komunitas begitu ya. Sampai membuat komunitas karena ada beberapa mantan narapidana yang saya tangani untuk dia bisa hidup normal kembali dalam masyarakat. Saya membuat komunitas itu namanya komunitas Iqra 1. Di situ komunitasnya adalah para relawan-relawan yang siap untuk membersamai mereka di masyarakat.
meskipun ketemunya itu hanya seminggu sekali melalui fit call WhatsApp daring begitu, tetapi ada nilai-nilai spiritual yang disampaikan oleh para relawan itu kepada binaan-binaan mantan narapidana ini. Seperti itu. Artinya bahwa setelah selesai menjalankan masa hukumannya itu, maka dia butuh untuk masyarakat kita itu mempedulikan yang bersangkutan dan mengajak dia untuk tetap menjadi orang baik. Itu ya intinya ya Bu ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tentu itulah yang menjadi harapan dari Bu Eni maupun Mas Gata, bahwa ya kita diharapkan untuk menjadi bagian dari kehidupannya dia, tidak melakukan istilahnya memberikan label begitu bahwa orang yang keluar dari LP itu akan selamanya begitu. Dan bahkan tadi disampaikan oleh Bu Eni bahwa orang bisa kembali ke situ karena kita tidak pernah melakukan atau tidak pernah mendampingi atau membantu dia untuk menjadi baik, gitu ya. Maka betul yang disampaikan Mas Gata tadi bahwa niat baik kemudian ketemu dengan orang baik maka akan membuat dia menjadi lebih baik, gitu. Betul gitu Mas Gata ya. Yang Mas Gata rasakan pada saat harus kembali ke masyarakat itu seperti apa kira-kira? Yang saya rasakan waktu itu mungkin karena saya sudah menemukan jati diri saya, sudah dididik untuk jadi lebih baik, lebih kuat sama teman saya yang ex militer ini. Jadi saya keluar dengan bangga, maksudnya dengan bangga bukan bangga akan perbuatan saya, tapi bangga akan perubahan saya. Saya yakin kalau perubahan saya bisa membawa masyarakat, pandangan masyarakat ke saya jadi lebih baik. Saya lebih, dulunya mungkin lingkungan saya karena saya orang Jawa, dulunya yang nggak bisa bahasa Jawa halus, saya jadi di dalam saya belajar dikit-dikit, jadi lebih bisa bahasa Jawa halus. Nah itu memang terbukti di lingkungan masyarakat, merasa mereka lebih dihormati karena kembali lagi ke suku. Kita suku Jawa, kalau kita bisa berbicara Jawa halus kepada orang yang lebih tua, mereka merasa lebih dihormati. Nah terus mungkin etika sopan santun, terus cara berbicara kepada orang, terus pandangan kita ke sekitar. Jadi saya memang lebih sudah siap buat kehidupan di luar seperti saat. Sekarang masih ada nggak perasaan jengkel, marah kepada orang yang mengajak Mas Gata pada saat itu? Alhamdulillah sejak awal saya entah kenapa saya tidak pernah jengkel terhadap teman saya yang dari militer ini yang mengajak saya untuk melakukan ini semua. Karena saya tahu teman saya yang militer ini dia orang yang baik. Dia orang yang berdedikasi. Dia orang yang selalu memberi yang terbaik buat saya. Cuman mungkin karena namanya kita manusia, kita punya hawa nafsu atau punya kelalaian. Jadi beliau karena sudah percaya kepada saya, memberi tugas, mempercayakan ini semua juga ke saya hingga akhirnya saya terjerumus. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun kita masih bersilaturahmi dengan baik, masih sering ketemu, masih sering ngobrol. Intinya saya dan beliau sama-sama sadar dan sama-sama berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan? Atau yang mau bertanya? Ya. Baik, kalau tidak ada, maka saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan itu. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, tentu dari apa yang disampaikan oleh Mas Gata, kemudian juga Bu Eni, itu memberikan satu hal pada kita, yaitu bahwa kebermanfaatan hidup itu adalah merupakan keadaan yang menunjukkan sejauh mana seseorang itu telah mengalami dan menghayati kepentingan keberadaan hidupnya. Untuk menemukan sebuah arti dalam penderitaan, maka kita harus terus menjalani dan bertahan untuk tetap hidup. Kebermaknaan hidup adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengalami dan menghayati kepentingan keberadaan hidupnya. Untuk menemukan sebuah arti dalam penderitaan, maka kita harus terus menjalani dan bertahan untuk tetap hidup. Maka apa yang dilakukan oleh Mas Gata tadi adalah merupakan upaya Mas Gata untuk bisa tetap
mempertahankan hidup dan menjalani kehidupan dengan kondisi yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena tentu saja hidup kita itu ibaratnya garis lurus dan kita tidak akan pernah kembali ke masa yang lalu. Maka dari itu tentu apa yang menjadi bagian dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Gata tadi itu adalah menjadi sesuatu yang bisa kita maknai bersama-sama. Saya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia perbuatnya. Maka Mas Hatta itu sudah menjalani kehidupan yang baik, kemudian mendapatkan siksaan dalam bentuk siksaan yang di dalam kehidupan dunianya dengan dihukum selama 4 tahun. Namun demikian karena karunia dan kebesaran Allah, Mas Gata ini pada akhirnya menjalani masa hukumannya itu selama 1 tahun 8 bulan. Kenapa bisa begitu? Tentu saja semua ada yang menjadi dimaknai oleh Mas Gata itu bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari kebajikan yang diberikan Allah kepadanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentu kita berharap bahwa semoga kita selalu diberikan keteguhan Islam dan iman sehingga kita bisa menjalani kehidupan itu. Dan hari ini kita sudah belajar dari apa yang dialami oleh Mas Gata. Kalau orang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik, tetapi ketika kita ingin memahami bahwa sesuatu yang buruk bisa berakibat kepada diri kita, berakibat keburukan pada diri kita, maka kita tidak perlu mengalami hal yang buruk itu, tetapi kita bisa belajar dari orang lain. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman itu guru yang paling baik, tetapi yang paling lebih baik adalah belajar dari pengalaman orang lain yang sudah pernah mengalaminya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada Mas Gata. Terima kasih Bapak. Mungkin ada sesuatu yang diungkapkan untuk warga Universitas Muhammadiyah Malang? Singkat saja, mungkin yang saya sampaikan untuk lebih berhati-hati pada setiap tindakan kita. Terus kita harus yakin, mungkin buat teman-teman yang sebaya sama saya yang bingung akan masa depan, semua pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat ini jujur saya juga entah bagaimana, tapi saya akan berusaha lebih baik, berusaha untuk terus baik, berusaha untuk berikhtiar dan tawakal kepada Allah, karena pasti Allah akan memberikan masa depan yang lebih baik untuk kita. Dan setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Kita lalui saja sekuat tenaga, sebisa mungkin kita berjuang saja sekuat kita, pasti semua masalah akan berlalu. Dan ya mungkin kalau sekarang masa-masa susah atau sudah bahagia, seperti kata saya di awal tadi, semua yang baik pasti punya masa lalu dan semua yang buruk pasti punya masa depan. Dan perlu tempaan Luar biasa ya. dan gesekan yang keras pula untuk menjadi sebuah permata. Karena yang namanya ending pasti akan indah. Kalau kehidupan kalian belum indah, berarti belum ending. Berarti kita tugasnya untuk berjuang lebih keras lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Gata. Mungkin Ibu Eni ada statement yang perlu disampaikan kepada kawan-kawan kita? Terima kasih. Kami di jajaran pemasyarakatan setiap harinya akan terus untuk mengeluarkan mereka-mereka yang menjalani tindak pidana ke masyarakat. Mereka adalah para mantan narapidana. Kami berharap masyarakat secara umum mampu menerima dan membimbing mereka secara baik menunjuki jalan. Karena menunjuki jalan kepada orang yang tidak tahu jalan adalah sebuah amal soleh yang baik dan dituntunkan di dalam agama. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Ya itu Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja terima kasih kepada Mas Gata. Sekali lagi terima kasih pada Bu Eni.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita dengarkan bersama-sama tadi itu dapat meningkatkan keimanan dan spiritualitas kita melalui belajar dari perjalanan hidup yang dialami oleh Mas Gata. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator Baik, kami haturkan terima kasih kepada seluruh pemateri dan juga Bapak Yudi Suharsono MSI yang telah mengatur acara talkshow spiritual yang begitu sangat menginspirasi untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, khususnya para pemuda dan pemudi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Ibu yang kami hormati, diingatkan kembali untuk Bapak Ibu dosen karyawan untuk bisa mengisi presensi di SIM SDM. Sekali lagi diinformasikan untuk Bapak Ibu dosen karyawan untuk bisa mengisi presensi di SIM SDM. Mengejar cita-cita dan cinta memang tak semudah realita. Jatuh bangun itu merupakan hal yang sudah biasa. Terkadang pikiran ingin berhenti begitu saja, namun hati dan raga ingin bergerak sampai menuju angkasa. Saya Ainur Fakih dan rekan-rekan yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di rangkaian acara Semarak Ramadan Universitas Muhammadiyah Malang 1444 Hijriah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.